Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Naltaqi marratan ukhra fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Wal yawm sanadrusu 'anil adat wal ma'dud. Hari ini kita akan belajar tentang materi adat dan ma'dud. Apa itu adat? Ya, ada keterangan di situ ya. Adat itu bisa disebut dengan angka, jumlah ya, dan ma'dud itu benda yang dijumlah seperti 5 pensil, 10 pintu ya. Itu 10 berarti adat dan pintunya itu adalah ma'dud, benda yang dijumlahkan. Ketika menggunakan kalimat ya, ketika membuat kalimat dan akan menggunakan bentuk kata yang menjelaskan tentang jumlah, maka kita harus menggunakan kaidah sesuai dengan adat dan ma'dud. Al-adat wal ma'dud. Taib, nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, al-awwal kita cek angka satuan ya. Ya, sebagaimana sudah kalian ketahui bahwa dalam bahasa Arab terdapat kaidah isim, bentuk mudzakkar dan muannas. Ya, termasuk juga untuk angka. Penggunaan angka juga harus menyesuaikan dengan bentuk mudzakkar atau muannas. Kita perhatikan di kolom sebelah kanan adalah angka untuk benda mudzakkar dan kolom sebelah kiri adalah angka untuk benda-benda muannas. Jadi kita lihat dulu angkanya, kita lihat dulu bendanya. Thalibun mudzakkar, murid laki-laki, berarti yang kita gunakan adalah angka-angka mudzakkar. Kalau murid perempuan, thalibatun, berarti muannas, dan yang harus kita gunakan adalah angka-angka yang untuk muannas. Kita lihat contoh. Untuk angka mudzakkar, insya Allah semua sudah tahu dan kita mengulang saja ya. Untuk mudzakkar wahidun, ithnani, salasatu, arba'atu, khamsatu, dan seterusnya. Untuk yang angka muannas, untuk benda-benda muannas ada wahidatun bertak marbuta ya, ithnatani, kemudian salasu, arba'u, khamsu, dan seterusnya. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Ada yang menggunakan tak marbuta dan ada yang tidak. Silakan dicermati, diperhatikan perbedaan antara angka mudzakkar dan muannas. Nah, untuk menggunakan penjumlahan adat ma'dud ini, yang harus kalian perhatikan adalah di penjumlahan 1 dan 2, satu murid atau 2 murid, maka yang harus disebutkan adalah kata benda dulu. Contohnya thalibun wahidun, thalibani ithnani. Tapi untuk jumlah 3 dan seterusnya yang disebutkan angka terlebih dahulu. Contohnya salasatu tullabin, arba'atu tullabin, dan seterusnya. Bisa dipahami bedanya ya. Untuk 1 dan 2 sebutkan benda dulu, dan untuk 3 dan seterusnya yang disebutkan adalah angka dulu baru benda yang dijumlahkan. Baik, kita lanjutkan. Untuk menggunakan penjumlahan 3 sampai 10, selain yang kita sebutkan angkanya dahulu, benda harus kita rubah dalam bentuk jamak. Kita lihat untuk jumlah yang satu siswa ada thalibun wahidun. Kalau 2, thalibani isnani. Bisa dilihat perubahan bendanya dari thalibun menjadi thalibani. Harus ditambah alif dan nun untuk benda yang berjumlah 2. Jadi tidak bisa thalibun isnani. Yang betul adalah thalibani isnani. Benda harus ditambah huruf alif dan nun, atau iya dan nun nanti untuk kaidah seterusnya ya. Untuk berjumlah 2. Untuk 3 sampai 10, benda harus dirubah dalam bentuk jamak. Cara merubahnya tidak ada rumus yang pasti, jadi memang harus dihafal. Contohnya 3 murid menjadi salah satu tullabin. Thalibun, thalibani, tullab.
Nah, yang digunakan adalah tulab, mulai 3 sampai 10 saja. Di atas 10 kembali lagi ke bentuk tunggal, yaitu thalib. Bisa difahami? Nah, untuk mengetahui jamak nanti bisa sedikit demi sedikit, lama-lama kalian akan banyak tahu tentang bentuk-bentuk jamak ya dari kata-kata atau nama benda. Terakhir, kalian bisa lihat harokat dari ma'dud. Ma'dud itu benda yang dijumlahkan tadi. Harokatnya dibaca apa? Kasrah. Sahih. Kasrah, kasrotain. Dibaca majrur. Majrur itu dibaca kasrah. Contohnya ada salah satu tulabin, arba'atu tulabin. Kalau muannas salasu talibatin, arba'u talibatin, dan seterusnya. Kecuali untuk talibun wahidun, talibani isnani, itu tetap menggunakan dhammah, kecuali dia berada pada posisi tertentu dalam suatu kalimat yang mengharuskan dia tidak dibaca dhammah ya. Itu nanti dipelajari lebih lanjut. Yang jelas untuk 3 sampai 10 ini harokat akhir dari ma'dudnya dibaca kasrah. Itu baik, kita lanjut dulu, nanti latihan sambil lebih mendalami pemahaman kalian. Nah, berikut adalah materi angka belasan dan puluhan. Untuk belasan, dilihat sebelah kanan itu ada mudzakkar dan muannas juga. Menggunakan jumlah dengan angka belasan juga diawali dengan angka dulu. 12 bolpen berarti 12 dulu, itsna asyara, kemudian ballpoint kolaman. Bisa dilihat bahwa seluruh benda di kalimat ini semuanya tunggal, tidak ada yang bentuk jamak atau musanna berjumlah 2, tidak ya. Semuanya kembali ke tunggal ketika berjumlah lebih dari 10. Ahada asyara qalaman, itsna asyara qalaman, salasata asyara qalaman, 13 ballpoint dan seterusnya. Kemudian untuk puluhan, 20 itu ishrun ya. Kemudian 30 itu salasun, arbaun untuk 40, tinggal menambahkan waw nun di belakang angka satuan, kecuali 20 ya. 20 itu ishrun, kemudian salasun, arbaun, khamsun, sittun, thamanun, tis'un, 90. Baik, untuk jumlah yang menggunakan puluhan dan satuan, contohnya 21, kita lihat yang paling atas kolom sebelah kiri, wahid wa ishrun, kemudian ithnani wa ishrun, kalau muannas wahidah wa ishrun, ithnata wa ishrun. Nah, bisa dilihat bahwa yang disebutkan adalah satuannya dulu baru puluhannya. Misalnya 23 berarti 3-nya dulu, salasah, kemudian ishrun, salasah wa ishrun, 23. Nah, untuk ma'dud di penggunaan penjumlahan 11 sampai 99 ini, ma'dud harus dibaca mansub. Mansub itu fathah ya. Jadi kita lihat di sini semuanya qalaman ya. Qalaman, majallatan, semuanya dibaca fathah atau fathatain, disebut juga mansub. Bisa dipahami ya. Untuk yang satuan tadi semuanya 3 sampai 10 dibaca kasrah. Untuk yang 11 sampai puluhan ini dibaca fathah, an ya. Dan untuk ratusan dan seterusnya kita lihat setelah ini. Kita lanjutkan. Nah, sudah dijelaskan tadi penggunaan untuk angka atau jumlah puluhan dan satuan. Yang disebutkan adalah satuannya dulu baru puluhan.
Dan untuk tabel di bawah ini adalah penggunaan angka ratusan. Ada 100 itu mi'ah, 200 mi'ata atau mi'atani, kemudian untuk lebih dari 200 tinggal menambahkan angka satuannya sebelum mi'ah. 300 salatu mi'ah, 400 arba'u mi'ah, dan seterusnya. Untuk ma'dud mulai dari angka 100 tidak lagi dibaca fathah seperti belasan dan puluhan, begitu 100 dan seterusnya dibaca kasroh. Mi'atu qalamin, mi'ata qalamin, mi'atani wa qalamanisnani, 202 ballpoint contohnya. Semuanya dibaca kasroh ya, kecuali kalau misalnya 202 bisa dilihat di sebelah kiri, mi'atani wa qalamanisnani, bisa juga seperti itu ya, 202 ballpoint. Bisa dipahami pelan-pelan ya, kita pelajari pelan-pelan dan kita pahami sambil nanti ada beberapa latihan. Untuk angka ribuan, juta, miliar, dan triliun, kita lihat alaf itu 1000, alaf 1000, milyun itu juta, miliar itu miliar, bilyun itu triliun. Kita lihat dalam kalimat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Dafa'tu milyuna rubiyah ilal ba'i, saya membayar 1 juta rupiah kepada penjual. Miliar, dafa'tul baita bimilyar rubiyah, saya membayar 1 miliar rupiah. Si'rul funduk bilyun rupiah, harga hotel 1 triliun rupiah. Nah, untuk yang berjumlah 2, misalnya 2000, berarti tinggal menambah alif dan nun. Semua kalau akan menggunakan bentuk ganda atau musanna, tinggal menambahkan alif nun belakangnya. Jadi alfun alfani, milyun milyunani, milyar milyarani, bilyun bilyunani, itu menjadi 2 ya. Kalau untuk seterusnya bisa menggunakan bentuk jamak, atau kalau dalam bahasa lisan ya cukup alaf, misalnya 5000 ya, 1 alaf. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Tahap penyusunan adat ma'dud. Nah, ini untuk menggunakan dalam kalimat, kemudian bagaimana perubahan kata di setiap jumlahnya. 7 sab'ahtun, 17 sab'ata asyar, menambahkan kata asyar. 77 sab'ah wa sab'un, jadi satuannya dulu sab'ah, kemudian puluhannya sab'un. Puluhan bisa merubah satuannya ditambah waw dan nun ya, sab'una, kecuali beberapa angka. 177 mi'ah sab'ah wa sab'un, kalau ada ratusan, ribuan, jutaan, maka itu disebutkan terlebih dahulu 100 ya, 100 dulu, mi'ah, baru puluhan satuannya yang satuannya dulu, sab'ah wa sab'un, mi'ah sab'ah wa sab'un, 177. Yang dibalik pengucapannya hanya yang puluhan dan satuan saja. Kemudian 1177 alaf mi'ah sab'ah wa sab'un, 1.177.000, milyun mi'ah sab'ah wa sab'una alaf ya. Jadi kalau ada ribu, jangan lupa menambahkan kata alaf di belakangnya. Tayyib, fahimtum? Naktafi bihadza, sudah cukup. Nanti bisa bertanya lagi jika ada yang belum dipahami. Dan untuk latihan silakan dibuka CBT-nya untuk mengevaluasi pemahaman kalian terhadap adat ma'dud dan juga sekaligus menutup materi bab at-tasawwuq untuk bab pertama ini.
Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.